أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IKADI semua, selamat bertemu kembali di acara notasi ngobrol tafsir santai berisi. Alhamdulillah, seperti biasa pada pertemuan kali ini ditemani co-host yang ganteng Khotob dan Ustadz kita, guru kita Ustadz Muhammad Yusuf. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas surat Al-Alaq, ya. Surat yang pertama kali turun ya Ustadz ya ini ya, iya. Al-Alaq. Kita coba tadaburi seperti apa makna yang terkandung dalam surat Al-Alaq ini. Ya. Mangga Ustadz kita bahas surat Al-Alaq pada pertemuan kali ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Alhamdulillah, sahabat-sahabat IKADI, para penggemar notasi ya, kita ketemu lagi dalam kajian tafsir ya yang dikemas dalam bentuk podcast. Dan kita insya Allah pada kesempatan ini membahas satu surat yang insya Allah semuanya ingat bahwa surat ini adalah ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi SAW di Hira ya, yaitu surat Al-Alaq ya, khususnya ayat 1-5. Sebelum kita membahas tentang surat Al-Alaq ya, alangkah baiknya barangkali kita sedikit flashback ya, menelaah sejarah bagaimana sih awalnya Nabi itu menerima wahyu. Kalau masyarakat kita kan mungkin kalau Al-Quran tuh ya sudah tahu Al-Quran itu dicetak seperti ini dalam bentuk mushaf, ada terjemahan, ada syakal ya, ada harokat ya. Bahkan yang sekarang kan Quran itu udah beragam versi ya. Tapi bagaimana Al-Quran itu pertama kali turun kepada Nabi SAW dan bagaimana Al-Quran itu mula-mula ya diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW
sebelum diangkat menjadi nabi, ya, nabi itu diangkat menjadi nabi usia berapa? Usia 40 ya, 40. Nabi itu kan orang yang orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun belum jadi nabi ya, yang disebut irhas itu ya. Nabi dijaga akhlaknya, Nabi dijaga auratnya, Nabi dijaga dari terpapar kepada hiburan-hiburan yang tidak baik ya. Nah, menjelang usia 40-an ya, Nabi sesudah menikah dengan Khadijah ya, kurang lebih mungkin 25 tahun. Nabi itu ya, namanya kadang-kadang ya, kalau orang yang baik itu ketika dia berada di lingkungan yang secara fitrah bertentangan, pasti dia akan banyak merenung. Ya, orang yang secara fitrahnya baik, apalagi ini dijaga oleh Allah, ketika di lingkungan itu banyak kejahiliahan, khamar, berzina, pencurian, kemudian riba, pembunuhan, Nabi itu merenung ya. Nah, Nabi itu pertama sebelum mendapatkan wahyu itu Nabi sering bermimpi ya, mimpi. Dan disebutkan mimpi Nabi itu misla falaqis subhi. Jadi mimpi Nabi itu seperti seolah-olah real gitu, bukan mimpi, sangat-sangat jelas. Kemudian setelah itu Nabi menjadi suka bertahanus di Gua Hiro, ta'abud ya, beribadah. Tapi bukan, kalau bahasa kita mungkin bertapa ya, tapi bukan bertapa ini mah. Nabi, dan mungkin ada yang bertanya, Nabi beribadah di Gua Hiro, itu ibadahnya pakai syariat apa? Ini wallahu alam, kalau tidak salah Nabi itu, jadi ketika masa-masa fatrah tidak ada Nabi itu, sisa-sisa agama Ibrahimiyah itu masih ada ya. Kan haji masih ada di masa jahiliyah juga, cuma banyak penyimpangan. Nah, jadi Nabi wallahu alam ibadahnya seperti apa, tapi ada keterangan yang mengatakan ibadahnya menurut ajaran Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Karena Nabi itu secara keturunan kan terjaga Ustaz ya. Iya, betul. Jadi Nabi itu beribadah ya, setiap Nabi pulang ke Khadijah ngambil bekal, kemudian ibadah di Gua Hiro, rata-rata di bulan Ramadan gitu ya, di bulan Ramadan. Sampai suatu ketika ya, dengan rencana Allah Subhanahu wa taala, datanglah Jibril ya, dalam bentuk yang aslinya ya, kalau tidak salah di Gua Hiro itu dalam bentuk yang asli, yang memiliki 600 sayap Jibril itu. Kemudian kisah mungkin yang kita yang kita tahu, Nabi itu didekap oleh Jibril, ya didekap, kemudian di Iqra, kata Jibril, Iqra, bacalah. Nabi kan seorang yang ummi ya, tidak bisa membaca. Apa yang mau dibaca? Atau saya tidak, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, didekap lagi sama Jibril. Dan Nabi juga nggak tahu ini makhluk apa gitu kan, belum kena Jibril. Ma'ana biqari, didekap lagi ketiga kalinya, Iqra, ma'ana biqari. Setelah itu Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah dapat itu ya, Nabi dalam posisi ketakutan sebenarnya. Nabi itu kan manusia. Kita juga kalau bertemu dengan sesuatu yang mengagetkan, belum kenal, apalagi ya makhluk yang sangat besar, pasti kan ketakutan. Nabi pulang ke Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, selimuti aku. Sampai kata Nabi, ini khasyitu ala nafsi, aku takut ya dengan diriku, takut aku ini diganggu oleh makhluk apa gitu ya. Tapi di sini Khadijah itu berperan sebagai istri yang hebat ya. Apa kata Khadijah kepada suaminya? Kalla abshir, tidak ya, tidak wahai suamiku, wahai Muhammad,
bergembiralah demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu, tidak akan menyakitimu. Innaka latasilur rahim, kamu itu suka silaturahim. Wa tasdukul hadis, kamu itu senantiasa jujur ya, tidak pernah berbohong. Wa tahmilul kalla, kamu itu selalu ikut menanggung kalau ada terjadi musibah. Wa tuqrid dhaif, kamu itu orang yang selalu memuliakan tamu ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq ya, dan selalu menolong ya mereka-mereka yang terkena kesulitan. Ini Khadijah ya, dan memang secara usia jauh ya dengan Nabi SAW, jadi sangat dewasa. Sampai akhirnya Khadijah itu membawa Nabi kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal ya, seorang Nasrani yang sudah buta, yang sudah sepuh, dan Waraqah ini adalah anak pamannya Khadijah ya, anak pamannya Khadijah. Sepupu berarti ya? Ya, sepupunya Khadijah berarti. Mungkin kakak sepupu kalau bahasa kita tuh ya. Kakak sepupu. Nah, kemudian kata Waraqah, ceritakanlah wahai anak pamanku ya. Kemudian Nabi cerita, langsung nyambung ya, langsung nyambung karena Waraqah ini kan dia membaca membaca Taurat dan Injil ya, menuliskan. Dia tahu ya ciri-ciri Rasul yang akan datang gitu ya. Kata Waraqah ini bilang, hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus itu malaikat. Ini adalah malaikat yang pernah turun ke Nabi Musa. Laitani fiha jad'an. Ya, laitani fiha jad'an. Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, alangkah inginnya aku itu masih kuat, masih muda ketika kaummu akan mengusirmu. Jadi Waraqah itu pertama tahu bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah malaikat yang pernah datang juga kepada Nabi Musa, Jibril. Kemudian Waraqah juga mengetahui, ya maksudnya dengan bacaan dia kepada mungkin Taurat atau Injil, bahwa orang yang membawa syariat seperti Musa pasti diusir. Nabi Musa kan diusir ya. Nabi Muhammad juga pasti diusir juga. Kata Waraqah, kata Nabi, awamukhriji-yahum, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Ya. Kata Waraqah, betul. Tidak ada seseorang yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa kecuali disakiti. Ya. Dan seandainya aku masih hidup, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Sehingga kan dikatakan salah satu orang pertama yang masuk Islam tuh selain Khadijah, Waraqah ya. Waraqah bin Naufal, artinya Waraqah ini langsung beriman gitu. Beriman kepada Nabi SAW. Berarti agama Nasrani itu udah ada di Mekah pada waktu itu, udah. Ya, ya Taurat dengan Injil ya, Taurat dengan Injil itu ada, tapi kan yang artinya sisa-sisa gitu ya. Dan kita tahu ya namanya Injil, Taurat itu kan banyak tahrif ya, banyak penyelewengan, banyak dipalsukan gitu. Nah, itu terkait dengan asal mula ataupun awal turunnya wahyu kepada Nabi SAW, surat Al-Alaq ya. Jadi ketika kita membaca surat Al-Alaq, maka bayangan kita Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira ya. Jadi dan wahyu pertama itu 5 ayat ya, bukan satu surat ya. Nah, wallahu alam ayat-ayat berikutnya kapan turunnya, wallahu alam. Nah, kita coba masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaqah ya, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan al-qalam ya.
'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak tahu. Nah, ayat alladzi 'allama bil qalam ini juga isyarat. Al-qalam itu apa? Pena ya. Ya alat tulis lah, alat tulis. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Jadi ayat ini satu, manusia itu menjadi mulia karena ilmu ya, karena ilmu, sebagaimana Nabi Adam kenapa dipilih menjadi khalifah, karena wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ya, dia lebih mulia dari malaikat karena memiliki pengetahuan. Ya, manusia itu menjadi makhluk yang istimewa karena pengetahuan. Kalau dari segi fisik mah kita kalah dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemudian yang kedua, dua ayat ini, ayat 4 dan 5, seolah-olah erat kaitannya antara ilmu dengan pena. Ya, meskipun kalau pena itu kan bisa berubah-ubah dari mulai pensil, pulpen gitu ya, sampai sekarang pakai komputer ya, pakai keyboard. Nah itu sehingga Imam Syafi'i kan kalau tidak salah ada satu syairnya Imam Syafi'i itu apa? Apa kata beliau tuh? Qayyidul ilma bil kitabah ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid sujudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan thumma fil khalaiqi taliqah, ya lengkapnya. Jadi kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu itu ilmu itu adalah binatang buruan. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, dan menulis itu adalah seolah-olah mengikat binatang buruan itu. Termasuk perbuatan yang bodoh, kamu berburu satu binatang buruan, tapi sesudah dimiliki kemudian dilepaskan lagi gitu. Nah, jadi termasuk ya di kita juga nih kadang-kadang ya budaya mencatat ya budaya menulis ini masih kurang ya. Ya meskipun sekarang mah ada juga pakai rekaman misalnya cara mengabadikan atau di capture di capture. Udah kayaknya makin kesini makin malas ya orang nulis ya, makin malas. Iya. Pakai AI juga ada itu, ngerangkum. Bikin rangkuman ya. Bisa langsung ya. Iya. Misalnya mungkin ada video ceramah, tolong bikin rangkuman. Iya. Bisa sih, bisa, cuma kan kapan bacanya? Lebih malas lagi. Jadi manusia itu ya semakin semakin canggih fasilitas ya, supporting systemnya makin malas gitu ya, makin malas. Makin nggak terasa ya. Makin tidak terasa. Dari mulai cara menulis juga kan nggak terasa sekarang kan. Makanya saya sempat bilang ke istri, saya tuh khawatir dengan adanya AI itu otak kita nggak dipakai. Bikin naskah, tolong bikinkan naskah khutbah Jumat misalnya. Iya, itu nggak dipakai. Makanya untung kita melalui fase-fase ini dari mulai yang manual ya, dari mulai zaman jadul nggak ada handphone gitu, nggak ada telepon, sampai sekarang. Artinya otak kita itu pernah. Itu generasi kita, Ustaz. Generasi kita. Ini generasi gimana ini? Walaupun belum ada AI. Iya. Tapi generasi berikutnya ya mungkin lah ya ada. Beda zaman, beda ini ya, beda tantangan ya. Mungkin tantangan kita tuh yang kita ketahui, tantangan masa depan wallahu alam gitu ya. Tapi demikian ya. Jadi dua ayat ini, satu menunjukkan bahwa manusia itu menjadi mulia karena dia dengan ilmu ya. Sayang sekali kalau misalnya kita diberikan kemampuan yang sangat luar biasa, otak kita itu kan katanya jauh lebih canggih daripada prosesor secanggih apapun gitu ya.
memorinya. Dan kita mungkin tidak akan pernah sampai full menggunakan. Kan ada guyonan tuh yang jual otak bekas yang jual otak bekas katanya otak Indonesia laku keras ya. Keras. Karena masih original, masih bagus-bagus, nggak pernah dipakai. Iya. Nah itu ya, jadi 5 ayat pertama ini adalah 5 ayat wahyu pertama ya dari Al-Quran ya yang turun kepada Nabi SAW. Nah, itu bagian pertama ya. Kemudian bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha. Ya, kalla innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu layatgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya itu istaghna, ya merasa cukup, merasa kaya. Ya biasanya kan begitu ya, orang itu lebih cenderung mudah untuk sombong, berbangga diri apabila hartanya banyak ya. Mungkin cara berbicaranya, cara jalannya, gesturnya ya, itu ya, ya kita juga mungkin bertanya ya, kalau kita misalnya uang kita 5 triliun gitu, kira-kira cara ngomongnya gimana, jalannya gimana, kendaraannya bagaimana gitu ya. Ya, jadi kekayaan itu sering membawa seseorang kepada kesombongan. Jadi ingat ceramahnya itu, Zaidun MJ Ustaz. Orang kaya sombong wajar. Ini orang miskin sombong. Itu memang ada juga kan orang miskin dan sombong. Iya, ailun mustakbir ya, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Itu tidak dibenci oleh Allah. Iya. Sama seperti dalam surat kemarin yang kita bahas, Al-Humazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi orang yang cenderung menghinakan orang lain, menjelekan orang lain, mencela orang lain itu baik dengan lisannya ataupun dengan gestur tubuhnya itu dikarenakan harta ya. Jama'a malahu wa adadah yahsabu anna malahu akhlada. Jadi kekayaan itu sering mengantarkan kepada kesombongan dan tadi ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Tapi Allah ingatkan ya, inna ila rabbika ruj'a. Ingatlah manusia bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Nah, jadi banyak ayat yang menyebutkan bahwa salah satu yang bisa mengerem ya, menghentikan seseorang dari kesombongan, melampaui batas, perbuatan dosa adalah apabila dia diingatkan kepada akhirat ya. Mending kalau orangnya bisa diingatkan kan. Ada juga orang yang udah diingatkan, ngapain sih ngomong-ngomong akhirat gitu kan. Mungkin ya ada orang begitu kan. Ya. Kalau kita mah hidup zaman gini. Iya. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Iya. Padahal 2 kali sebenarnya hidup. Kalau bagi orang beriman tuh yang paham kan 2 kali. Iya. Nah, jadi demikian ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga ini terkait dengan sejarah atau ini ada sababun nuzulnya. Nah, jadi ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir ya, ini terkait dengan peristiwa yang terjadi antara Nabi SAW dengan Abu Jahal, pamannya sendiri ya, pamannya sendiri. Ara'aital ladzi yanha, ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang yanha? Diterjemahkan apa di situ ara'aita? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang yanha? Abdan idza shalla, seorang hamba apabila dia salat. Ini kisah tentang Abu Jahal ya, pamannya Nabi. Abu Jahal ini ya istilahnya orang yang paling vokal dalam memusuhi Nabi SAW, padahal dia itu adalah pamannya sendiri. Ya.
namanya adalah Amr bin Hisham ya, yang pernah Nabi itu kan pernah berdoa ya. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar ya. Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab ya, tapi Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kenapa dia dijuluki Abu Jahal ya, bapak kebodohan? Tahu? Enggak tahu. Ya. Jadi Amr bin Hisham itu oleh pengikut-pengikutnya dia disebut Abul Hakam. Jadi aslinya kunyah atau gelarnya Amr bin Hisham itu Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bagus kan Abul Hakam, ya. Tapi ketika Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini dia menolak Islam, bahkan memusuhi Nabi SAW, setelah dijelaskan ya Al-Quran, dia yang paling tahu Al-Quran, mungkin dia yang paling tahu kejujuran Nabi SAW. Tapi Abu Jahal itu ini artinya hasad tadi ya, tidak mau kalah gitu ya, tidak mau menerima Islam, maka dijulukilah oleh Nabi SAW sebagai Abu Jahal, bukan Abul Hakam, bukan bapak kebijaksanaan, tapi Abu Jahal, bapak kebodohan. Jadi kalau orang Mekah mah ngasihnya Abul Hakam ya nyebutnya. Ya kalau pengikutnya Abul Hakam. Ya. Jadi Abul Hakam kan gelar kemuliaan kan, panggilan kemuliaan. Tapi Abu Jahal ini ya karena kebodohan dia gitu, kebodohan dia tidak mau menerima Islam. Apa kata Allah, abdan idza shalla. Jadi Abu Jahal ini ceritanya gini. Abu Jahal ini Abu Jahal itu kan di awal-awal Islam dia bertanya kepada teman-temannya, hal ya'firu Muhammadun wajhahu baina adhurikum. Abu Jahal itu, apakah betul Muhammad itu, kalau ke bahasa kita mah sholat ya, tapi bahasa dia tuh ya'firu wajhahu baina adhurikum, mengotori wajahnya. Kalau kan zaman dulu sujud di depan Ka'bah kan berarti di padang pasir ya. Jadi benar nggak sih Muhammad itu sujud mengotori wajahnya dengan debu di pasir? Naam, betul ya. Ya itu ibadahnya. Apa ancaman Abu Jahal? Wallata wal Uzza la in ra'aituhu yusalli kadzalik la ata'anna ala raqabatihi. Ya, demi Lata dan Uzza ini, Lata Uzza ini berhalanya ya. Demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, seandainya aku lihat dia sholat, Muhammad itu sholat, niscaya aku akan injak itu lehernya. Ya, itu ancaman Abu Jahal. Saking dia itu mungkin kesel ya dengan Nabi itu. Karena jadi kalau bukan saja masalah agama sebenarnya, tapi masalah posisi ya. Jadi dengan Nabi SAW itu membawa Islam, Nabi ya mendapatkan posisi di Mekah itu ya, punya pengikut ya. Kemudian datanglah Nabi SAW, kemudian Nabi sholat ya, Nabi sholat ya sholat di depan Ka'bah ya. Ya maksudnya sholat gitu, meskipun wallahu alam sholatnya kan sholat itu ketika Isra Mi'raj ya. Dan kalau tidak salah sebelum Isra dan Mi'raj itu, sebelum sholat yang 5 waktu itu sholat ada ya 2 rakaat pagi dan sore kalau tidak dalam keterangan itu. Sebelum sholat 5 waktu yang dari Isra dan Mi'raj itu kan dalam sirah disebutkan Nabi itu dengan Ali bin Abi Thalib sholatnya ngumpet-ngumpet ya di lorong-lorong kota Mekah pagi dan sore. Nah kemudian datanglah Nabi, betul Nabi itu sholat sujud. Dan benar Abu Jahal juga mau melakukan apa yang dia ancamkan. Nah, Abu Jahal mendekat, mau mendekati Nabi dan mau nginjek ya leher Nabi, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Abu Jahal itu terpental ke belakang, ya. Kemudian menutup wajahnya begini. Dia terpental ke belakang dan menutup wajahnya begini. Kemudian ditanya sama teman-temannya, kenapa? Apa kata Abu Jahal? Inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan.
Kata Abu Jahal, sesungguhnya antara aku dan Muhammad ada parit, ya, ada parit, dan parit itu dipenuhi api dan ada sayap-sayap yang keluar. Sayap-sayap kayak mau apa tuh? Mengambil itu ya, kayak mau menangkap si Abu Jahal itu. Kemudian apa kata Nabi? Laudana minni lakhtafathul malaikatu udwan. Seandainya Abu Jahal itu betul-betul datang mendekat lagi satu langkah lagi kepadaku, niscaya dia akan diambil oleh malaikat dan akan dicabik-cabik itu tubuhnya. Jadi ini Allah menjaga Nabi SAW. Dan mungkin ya kalau bahasa kita ya, kalau Abu Jahal itu punya hati dan hatinya mau menerima hidayah, harusnya dia ketika melihat melihat kejadian yang luar biasa seperti itu, harusnya jadi beriman gitu ya. Ini harusnya kan ya. Harusnya jadi sadar gitu ya, tersadarkan. Ya. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan orang biasa kan gitu ya. Ternyata Nabi Muhammad itu betul membawa wahyunya betul, ajarannya betul. Nah, tapi tidak membuat itu dia jadi sadar, tidak insaf, malah tambah-tambah gitu ya, karena kesombongannya. Nah itu ya kisah tentang Nabi SAW dengan Abu Jahal pamannya sendiri yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ini. Kemudian Allah itu lembut kepada Abu Jahal itu. Aro'aita in kana 'alal huda. Ini kepada Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu jika in kana 'alal huda, jika dia itu Muhammad itu berada dalam kebenaran, dalam hidayah, ya. Jadi Allah masih kasih waktu kepada Abu Jahal itu. Au amara bittaqwa, atau dia itu menyuruh kepada ketakwaan, ya, kepada kebaikan. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba wa tawalla? Apa maknanya terjemahannya? Watawala berpaling. Berpaling ya. Apabila mendustakan dan berpaling. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat? Ustaz, sebentar Ustaz. Yeah. Ini Aro'aita itu kan tanya itu ke Abu Jahal. Iya. Iya, betul. Atau kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ke Abu Jahal. Atau ini kan penegasan kepada Abu Jahal bahwa Rasul itu betul-betul Nabi Muhammad itu betul Rasul kan gitu ya. Dan yang kau hina itu benar-benar Rasul gitu. Nah, maksud saya gini, Abu Jahal itu tahu nggak ayat ini gitu. Maksudnya Rasulullah menyampaikan kepada Abu Jahal bahwa ini kata Allah tuh gini loh gitu. Seperti apa ya? Ya mungkin kalau seandainya dibacakan ya mungkin tahu, sama seperti misalnya masih Abu Lahab ya, satu lagi Abu Lahab yang tabat yada Abi Lahabi wa tab. Itu kan ayat terkait dengan Abu Lahab. Dan dibacakan juga kepada Abu Lahab bahwa telah diturunkan kepada Nabi Muhammad surat terkait denganmu. Aro'ait tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ya artinya bisa jadi ya wallahu alam lah ya, apakah Abu Jahal ini pernah mendengar ayat ini atau tidak ya. Itu wallahu alam. Tapi kata Aro'aita misalnya kita dapat juga di surat Al-Maun ya. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Jadi Aro'aita itu kalau untuk satu orang Aro'aita, kalau banyak Aro'aitum ya. Bisa jadi kepada kita ya sebagai pembaca Al-Qur'an ya, atau di sini di ayat yang ayat yang ke-11, Aro'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Jahal ya, apabila Muhammad itu berada dalam kebenaran ya. Ya, berada dalam kebenaran. Jadi wallahu alam lah ya. Aro'aita ini satu
satu kalimat tersendiri gitu ya, satu kalimat tersendiri. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ya, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ya. Sekali-kali tidak, seandainya dia tidak berhenti dari mengganggu Nabi Muhammad SAW, lanasfa'an bin nasiyah. Niscaya, apa terjemahannya? Tarik ya, kami tarik. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ya, niscaya kami tarik ya ubun-ubunnya. Nasiyah itu ya, di sini nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya, ubun-ubun yang pendusta dan pendurhaka. Nah, di sini ada faliyad'u nadiyah. Hendaklah dia memanggil nadiyah. Nadi itu pengikutnya ataupun kumpulannya, ya, golongannya. Sanad'u zabaniyah. Niscaya kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi ada ini ada kesombongan dari Abu Jahal, ya. Jadi suatu hari Nabi SAW sama ya kisahnya seperti tadi ya, di sini disebutkan ya, kana Rasulullah SAW yusolli indal maqam famarra bihi Abu Jahal bin Hisham. Jadi suatu hari Nabi pernah sholat dekat makam Ibrahim, kemudian lewatlah Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya. Kemudian Abu Jahal itu bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu sholat di sini? Kemudian Abu Jahal itu ngomongnya kasar banget, ya. Maka Nabi SAW apa kata Nabi? Wa tawa'adahu fa'agladhalahu. Kemudian Nabi juga membalas ya kekasaran dari Abu Jahal itu. Maka Abu Jahal itu bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu bisa ngancam saya dengan apa? Bi ayyi syai'in tuhaddiduni. Kata Abu Jahal dengan sombongnya, demi Allah aku ini orang yang paling banyak pengikutnya, ya. Ya, jadi orang kalau banyak pengikut sombong, ya. Artinya menurut Abu Jahal dia tidak pantas untuk dihinakan atau tidak bisa diancam sembarangan gitu. Yeah. Maka apa jawaban Allah? Falyad'u nadiyah. Hendaklah dia panggil tuh siapa pengikutnya, golongannya. Sanad'u zabaniyah, dan kami akan memanggil malaikat zabaniyah, ya. Ya, jangankan manusia pengikutnya Abu Jahal, ya, yang ya malaikat itu Jibril itu menghancurkan kaum Nabi Lut hanya dengan ujung sayapnya aja dibalikin gitu kan. Nah, ini malaikat zabaniyah, ya, malaikat zabaniyah. Kalau sekarang tuh doxing gitu, Tat, ya. Doxing misalnya orang yang punya followers banyak gitu, influencer, dia lagi berantem sama orang lainnya tuh data-datanya di-post sama si influencer biar pengikutnya tuh ikut nyerang dia. Oh gitu. Iya, doxing kayak gitu. Sekarang kan biasanya kayak gitu ya influencer, kalau misalnya dia ngerasa terancam. Mungkin kayak gitu juga ya Abu Jahal. Mungkin ya gitu kan? Ya. Ngerasa terancam. Minta bantuan sama pengikutnya, iya. Followersnya. Doxing gitu lah istilahnya. Doxing. Udah, iya. Nah, yang terakhir ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, jadi kata Allah sekali-kali tidak, ya, la tuti'hu, jangan ikuti, jangan taati dia, ya. Terus ya, wahai Muhammad, kamu dalam dakwahmu membawa Islam, wasjud, dan sujudlah, waqtarib, dan mendekatlah, ya. Yakni ya Muhammad, la tuti'hu fima yanhaka anhum minal mudawamah alal ibadah wa kasratiha. Ya, wahai Muhammad, jangan kamu turuti dia, ya, ketika dia melarangmu untuk istiqomah dalam beribadah, ya, dan sholatlah sesuai yang kamu suka, ya. Maksudnya terus aja perbanyak sholat. Wasjud waqtarib. Nah, di sini ada hadis, ya,
wasjud waqtarib. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sujud itu adalah saat paling dekat seorang hamba kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Sedekat-dekatnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi dalam sujud itu perbanyak doa. Tapi mungkin kalau dalam sholat doanya bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Arab. Jangan bahasa Indonesia batalnya. Ya demikian, jadi surat Al-Alaq ini tadi sudah kita awali dengan sejarah ya turunnya wahyu pertama kepada Nabi. Kemudian 5 ayat pertama ya tentang kemuliaan manusia dengan ilmu. Kemudian terkait dengan orang-orang yang manusia yang sombong ketika memiliki banyak harta. Dan di situ ada kisah Amr bin Hisham atau Abu Jahal dengan Nabi SAW dengan tadi ya mukjizatnya. Mukjizat Nabi SAW ketika ditolong oleh Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu luas juga ya ini Al-Alaq ini kandungan yang bisa kita tadaburi ya. Jadi luar biasa ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Menunjukkan kebesarannya di sini dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan di sini bagaimana cerita tentang Abu Jahal ya, yang notabene pamannya Nabi sendiri, yang begitu kerasnya menolak dakwahnya Rasulullah SAW ya, bahkan sampai hendak mengganggu sholatnya itu saja. Tetapi Allah menyelamatkan melalui malaikatnya sehingga Abu Jahal tidak berhasil untuk mengganggu Rasulullah ketika sholatnya. Baik sahabat-sahabat IKADI semua, mudah-mudahan dengan tadabbur surat Al-Alaq ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kekuatan kita, kepercayaan kita kepada Al-Haq ya, dan menambah kita taqarrub kepada Al-Quran dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau dari akhir nanti. Amin. Karena kita senantiasa mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.